seorang bocah nakal bernama Chen kembali membuat kekacauan di hari kelulusan sekolahnya, yaitu dengan melempari balon air hingga mengenai seorang bocah bernama Baron yang sedang fokus bermain piano. Tak terima akan hal itu, Baron langsung menghampiri Chen dan menantangnya bertarung. Dalam pergelutan tersebut, Chen malah tanpa sengaja memecahkan patung lambang kehormatan sekolah. Akibat tindakannya itu, akhirnya Chen kembali dihukum. Setelah ditelusuri, sikap nakal Chen selama ini ternyata hanya untuk mencari perhatian. Rupanya Chen adalah seorang yatim piatu yang tinggal bersama paman dan bibinya. Kehilangan figur orang tua sejak dinilah yang pada akhirnya membuat Chen menjadi haus akan kasih sayang dan juga lapar akan perhatian. Si kepala sekolah pada akhirnya merekomendasikan Chen agar dikirim ke luar negeri saja, berharap kerasnya aturan di negara asing bisa mendidik Chen menjadi manusia yang lebih baik dan juga pantang menyerah. Sebelum diberangkatkan ke Amerika, Chen sempat diberi ujangan oleh si kepala sekolah. Dugaan si kepala sekolah ternyata tidak meleset. Terbukti, selama menetap dan belajar di Amerika, Chen tumbuh menjadi anak yang pintar dan berprestasi. Bahkan setelah dewasa, Chen direkrut menjadi tentara untuk membela negara di garda depan. Walaupun pada akhirnya, Chen menyesali keputusannya sendiri yang bergabung ke dunia militer. Setelah ia merasakan penderitaan, terjun langsung ke medan perang. Kendati demikian, Chen tetap berusaha berjuang sampai titik darah penghabisan. Walaupun tugasnya di medan perang beralih menjadi tukang penyelamat dan bukannya sebagai penyerang. Setelah 5 tahun bergelut sebagai abdi negara, Chen akhirnya mengambil keputusan besar, yaitu pensiun dini. Kemudian, Chen berkelana ke sejumlah negara untuk menemukan jati diri, sekaligus mencari makna kehidupan ini. Saat berada di Kutub Utara, Chen menemukan pelajaran hidup yang sangat berharga dari seekor induk burung elang. Walaupun sudah terbang setinggi langit, induk burung elang tersebut tetap kembali ke sarang untuk memberi makan anak-anaknya. Menurut pandangan Chen, manusia seharusnya juga begitu, yang tidak boleh lupa akan asal-usul dan juga tanggung jawab. Sampai pada akhirnya, Chen kembali ke Hong Kong, menemui kepala sekolah lamanya, yang kini sudah tua renta, dan juga sakit-sakitan. Si kepala sekolah, yang dulu selalu baik, dan peduli kepada Chen. Chen menemani si kepala sekolah, sampai ia meninggal dunia dengan tenang. Sebelum meninggal dunia, si kepala sekolah sempat menyarankan, agar Chen sebaiknya menjadi guru saja. Selain adalah profesi yang sangat mulia, menjadi seorang guru sangat cocok dengan kepribadian Chen yang sangat peduli kepada orang lain. Atas rekomendasi dari almarhum si kepala sekolah, akhirnya Chen diterima di sekolah SMA lamanya. Si kepala sekolah yang baru sempat memperingatkan Chen kalau sebagian besar siswa di sini lumayan nakal dan susah diatur. Tapi Chen tak menghiraukannya karena dirinya yakin para siswa tersebut pasti bisa berubah asal dibimbing dengan baik dan penuh kesabaran. Buktinya adalah Chen sendiri, yang dulunya adalah seorang bocil nakal, pada akhirnya bisa tumbuh menjadi manusia yang berguna, serta memiliki empati yang tinggi. Di hari pertama mengajar, Chen terlihat sangat bersemangat. Perkataan si kepala sekolah ternyata benar adanya, kalau sebagian besar murid di sana lumayan kurang ajar dan sangat susah diatur. Mereka sama sekali tidak menghiraukan Chen yang tengah memperkenalkan diri serta menerangkan pelajaran di depan kelas. Mereka semua malah asik dengan urusan masing-masing, mulai dari makan, main handphone dan gitar, hingga tidur di dalam kelas. Kendati demikian, Chen tetap fokus mengajar. Chen dengan sengaja menulis nomor handphonenya di papan tulis, agar para murid bisa kenal dengan dirinya, dan agar tidak ada jarak di antara mereka semua. Tapi upaya Chen masih belum berhasil menarik atensi dari para murid. Akan tetapi, Chen tidak kehilangan akal, hingga inilah yang ia perbuat. Di jam istirahat, geng preman sekolah ini
lantas berkumpul di gudang belakang, yang menjadi markas geng basket. Mereka mulai mengatur strategi, untuk membuat Chen tidak betah, hingga pada akhirnya, memutuskan berhenti mengajar. Tak lama kemudian, geng basket muncul, dan langsung mengusir mereka semua. Rupanya geng basket, dan juga geng preman sekolah, saling bermusuhan satu sama lain. Tak terima karena diusir, geng preman sekolah, langsung memberi pelajaran, kepada geng basket. Ketika geng basket sedang bertanding, geng preman sekolah, sengaja membuang botol di lapangan, sehingga inilah yang terjadi. Sialnya, aksi mereka itu, dilihat oleh si guru cantik, yang diketahui bernama Lily. Alhasil, geng preman pun diberi hukuman, yaitu menulis kata maaf, masing-masing sebanyak 2000 kali. Tidak terima diberikan hukuman, geng preman ini, malah balik menghukum guru Lily. Yaitu dengan cara, menaruh ulat di dalam buku, sehingga membuat guru Lily, langsung berteriak ketakutan. Di keesokan harinya, pihak dinas pendidikan, mendatangi sekolah Chen, dan kembali memberi teguran keras. Perihal nilai ujian nasional seluruh siswa, yang semuanya masih di bawah rata-rata, dari tahun ke tahun. Dengan nilai yang sangat rendah tersebut, sangat tidak memungkinkan, seluruh siswa di sekolah ini, bisa diterima di perguruan tinggi. Pihak dinas pendidikan menganggap, kalau guru-guru di sekolah ini, telah gagal mendidik para siswa. Apabila tahun depan, masih tidak ada perubahan, maka dinas pendidikan, terpaksa menutup sekolah ini. Sementara itu, geng preman sekolah, sudah memasang jebakan di kelas, untuk memberi pelajaran kepada Chen. Tapi dengan skill bertarung yang dimiliki, Chen dengan sigap, berhasil menangkis jebakan tersebut. Sehingga upaya geng preman, untuk memberi pelajaran kepada Chen, menjadi gagal total. Di hari kedua mengajar, Chen memakai pendekatan yang berbeda, untuk mendidik para siswa nakal ini. Chen memberi kesempatan, untuk beristirahat lebih awal, bagi siapa saja, yang berhasil menjawab soal-soal yang ia berikan. Seorang murid bernama Kana, berhasil menjawab soal dari Chen. Sesuai perjanjian, Chen mengizinkan Kana, untuk beristirahat lebih awal. Di jam istirahat, geng preman, kembali terlibat baku hantam, dengan geng basket. Chen yang mengetahui itu, segera datang dan melerai. Chen memperingatkan geng preman, agar tidak membuat ulah lagi. Karena sekali lagi, mereka semua berulah, maka pihak sekolah, akan langsung mengeluarkan mereka. Chen mengatakan, apabila hal itu terjadi, maka bisa dipastikan, masa depan mereka semua akan hancur. Karena tidak akan ada, sekolah lain yang mau menerima, akibat reputasi mereka yang buruk. Meskipun semua muridnya kurang ajar, dan susah sekali diatur, Chen tetap tidak patah semangat, untuk mendidik mereka. Sebaliknya, Chen malah semakin bersemangat, untuk mendisiplinkan mereka semua, agar menjadi murid yang teladan, dan berprestasi. Karena Chen yakin, mereka pasti bisa berubah, sama seperti dirinya, yang juga mantan seorang murid nakal. Chen pun mulai menggali potensi besar, yang dimiliki murid-muridnya itu, dari bakat dan hobi mereka. Dimulai dari seorang murid, yaitu Kana, yang ternyata, adalah imigran dari Pakistan. Rupanya sejak kecil, Kana bercita-cita, ingin menjadi seorang musisi terkenal. Akan tetapi, potensi besar yang dimiliki oleh Kana, terhambat oleh dampak rasisme yang ia alami. Setiap kali, Kana menunjukkan bakatnya itu, ujung-ujungnya, dirinya malah berakhir diremehkan, dihina dan ditertawakan. Akibat dari itu, Kana menjadi hilang kepercayaan diri, dan gugup setiap kali, tampil di depan orang banyak. Sementara itu, si murid yang bernama Gladys, justru mendapat tekanan, dari orang tuanya sendiri. Rupanya sejak kecil, Gladys sangat bercita-cita, ingin menjadi seorang pembalap pro. Tapi orang tuanya, malah menentang keinginan tersebut, dan malah memaksa Gladys, menjadi perempuan pada umumnya, yang lembut dan patuh. Di mana hal itu, berdampak pada mental Gladys, yang justru malah memberontak, dengan sengaja berpenampilan seperti laki-laki, sebagai bentuk protes kepada orang tuanya. Sementara itu, murid kembar bernama Bruce dan Chris, juga kurang mendapat perhatian, dan juga sering dipukul, oleh ayah mereka, yang merupakan seorang alkoholik. Si ayah menjadi seperti itu, sejak ibu Chris dan Bruce,
tewas karena kecelakaan di jalan raya. Karena tidak mendapatkan perhatian yang selayaknya, Chris menjadi malas belajar dan kecanduan main game. Sedangkan Bruce tumbuh menjadi sosok rapuh dan pendiam yang tidak punya mimpi apa-apa. Sementara itu, Chen belum menemukan data diri tentang Jack, si murid yang paling nakal di antara para murid nakal lainnya. Sedangkan Jack sendiri memutuskan untuk berhenti sekolah dan bekerja di sebuah restoran. Di restoran itu, kita diperkenalkan dengan Baron yang merupakan seorang bos gangster. Diketahui kalau Baron mengelola sejumlah bisnis ilegal, termasuk bisnis pertarungan liar bawah tanah. Rupanya Baron adalah bocil yang berduel dengan Chen di awal film tadi. Dengan kata lain, Chen adalah musuh bebuyutan Baron. Baron yang dulunya adalah seorang murid cerdas dan berprestasi, malah berakhir menjadi seorang kriminal. Berbeda dengan Chen, yang dari seorang murid nakal, berubah menjadi orang yang baik hati, berguna bagi bangsa dan negara. Baron sangat senang ketika dirinya mendengar kabar kalau sekolah lamanya dulu akan segera ditutup oleh Dinas Pendidikan. Sehingga dengan begitu, Baron punya kesempatan untuk membeli gedung sekolah itu untuk dijadikan sebagai tempat arena pertarungan liar bawah tanahnya. Melihat korek api emas milik Baron, Jack malah nekat ingin mencurinya. Sialnya, Jack malah ketahuan dan langsung dihajar habis-habisan oleh para anak buah Baron. Akan tetapi, melihat keberanian Jack, Baron malah tertarik untuk merekrut Jack bekerja dengan dirinya. Berpindah ke Chen, yang berusaha untuk mencari tahu tentang Jack lebih dalam. Tapi di pasar itu, ia malah melihat Kana sedang diburu oleh ayahnya sendiri. Chen yang melihat itu, berusaha melerai keadaan. Rupanya Kana berusaha mencuri tiket konser musik yang dijual oleh ayahnya sendiri. Setelah keadaan tenang, Chen lantas mengajak Kana untuk berbincang empat mata. Chen yang mengetahui kalau Kana ingin menjadi seorang musisi, lantas menyemangatinya untuk bermain musik dan bernyanyi di depan orang banyak. Awalnya, Kana menolak karena dirinya takut akan dihina dan ditertawakan, seperti yang sudah-sudah. Tapi karena Chen terus menyemangatinya, Kana pun akhirnya memberanikan diri untuk tampil dan bernyanyi. Meskipun awalnya gugup, tapi karena kelamaan, lama merasa nyaman dan bersemangat. Ketika melihat semua orang suka dan terhibur mendengar suara Kana yang indah, serta memuji kemampuannya dalam bermain alat musik. Pada dini hari, ayah Chris dan Bruce pulang dalam kondisi mabuk berat. Seperti biasa, si ayah yang dalam pengaruh minuman keras, tak segan-segan mengasari kedua anaknya, secara fisik maupun mental. Si ayah malah memaksa Chris dan Bruce membeli minuman keras untuknya di jam 3 dini hari. Seperti biasa, karena takut dipukul lagi, Chris dan Bruce terpaksa menurutinya. Hingga di keesokan harinya, Chen mendatangi ayah Bruce dan Chris di tempat kerjanya. Chen berusaha menjelaskan terkait perilaku kedua anaknya di sekolah yang mungkin dipengaruhi oleh situasi di dalam rumah. Si ayah yang masih sadar, alias tidak sedang dalam pengaruh minuman keras, bersedia mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Chen. Setelah bertemu dengan ayah Chris dan Bruce, Chen langsung menemui Gladys yang saat itu sedang ingin mengikuti balap liar. Chen menantang Gladys untuk berlomba di lapangan sirkuit. Chen mengatakan dirinya ingin melihat apakah benar Gladys benar-benar jago balapan atau hanya jago membuat onar di sekolah saja. Gladys yang merasa tertantang langsung setuju untuk menunjukkan kemampuannya di lapangan sirkuit. Kebetulan hari itu, ayah Gladys yang merupakan seorang pembalap pro juga sedang berada di sana untuk berlatih. Gladys lantas menantang si ayah untuk bertanding dengan dirinya, untuk membuktikan siapa di antara mereka berdua yang lebih berbakat. Hingga lomba antara ayah dan anak ini akhirnya dimulai dengan disaksikan langsung oleh Chen sebagai wasitnya. Di lapangan itu, ayah dan anak ini saling berdebat dan tidak mau mengalah satu sama lain. Di kesempatan ini, Gladys mengutarakan semua kekecewaan yang selama ini ia pendam kepada ayahnya itu.
Karena sama-sama emosi, dan saling bersemangat untuk membuktikan diri, keduanya malah saling bertabrakan. Si ayah yang mengira, kalau anaknya telah tewas ditabrak, langsung meluahkan isi hatinya, bahwa sebenarnya, si ayah sangat menyayangi Gladys, dan merasa sangat bangga akan bakatnya. Tapi setiap kali, si ayah berusaha mendekati, Gladys malah berusaha menjauh. Gladys yang mendengar semua itu, menjadi sangat terharu, dan tak kuasa menahan air matanya. Si ayah pun menjadi sangat lega, mengetahui kalau anak gadisnya, ternyata baik-baik saja. Sehingga mereka berdua, saling berpelukan, dan meminta maaf satu sama lain. Semua ini, tentunya berkat upaya Guru Chen. Si ayah pun akhirnya berjanji, akan terus mendukung cita-cita Gladys, menjadi pembalap profesional, seperti dirinya. Tapi dengan syarat, Gladys harus giat belajar, dan tidak boleh lagi nakal-nakal di sekolah. Chen pun demikian, akan selalu mendukung Gladys, untuk mengejar mimpinya itu. Sementara di sekolah, Chen sengaja mendaftarkan Bruce dan Chris, mengikuti sebuah mata pelajaran khusus, yaitu tentang edukasi, akan bahaya alkohol. Chris dan Bruce, bersedia mengikuti pelajaran itu, berharap bisa mengatasi ayah mereka yang seorang pemabuk. Tapi ternyata, yang memberi edukasi, adalah ayah mereka sendiri. Rupanya si ayah, sudah disadarkan oleh Guru Chen, bahwa selama ini, sikap si ayah, sangat berdampak buruk, terhadap perkembangan kedua anaknya ini. Si ayah pun tak ragu meminta maaf, atas sikapnya selama ini, yang membuat Chris dan Bruce, sangat menderita lahir batin. Si ayah pun berjanji, mulai saat ini, ia akan berhenti minum, dan akan berusaha menjadi ayah yang baik. Agar kedua anak yang sangat ia sayangi ini, tumbuh menjadi anak yang berguna, dan bermanfaat bagi orang banyak. Setelah saling meluahkan isi hati masing-masing, mereka pun langsung berpelukan, dan saling meminta maaf satu sama lain. Lagi-lagi, semua ini, berkat upaya Guru Chen. Sementara itu, Jack telah bekerja, untuk si bos gangster Baron, yaitu sebagai kurir barang haram. Jack ditugaskan oleh Baron, menukar obat para petarung, yang akan bertanding malam ini. Agar mereka semua kalah, dan petarung Baron bisa menang. Berpindah ke Guru Chen, yang mendatangi rumah Jack. Tapi Jack tidak sedang berada di rumah, yang ada hanya si nenek, yang bersiap ingin pergi bekerja. Chen berusaha menggali informasi dari si nenek, terkait seperti apa sosok Jack yang sebenarnya. Si nenek mengatakan, ia telah mendidik Jack sejak kecil, sejak kedua orang tuanya meninggal. Selama ini, Jack selalu baik dan menurut kepada si nenek. Sikap Jack di rumah, tentu sangat bertolak belakang, dengan sikap Jack di sekolah. Dari poster di dinding kamar Jack, Chen bisa menyimpulkan, kalau saat ini, Jack sedang berada di tempat tarung liar. Saat itu juga, Chen mendatangi Jack di sana. Rupanya saat itu, Jack telah ketahuan, ingin menukar obat milik petarung, atas perintah dari Baron. Mereka langsung mengeroyok Jack, dan lantas mereka kunci ke dalam loker. Chen yang melihat itu, berusaha menolong Jack. Akan tetapi, Chen harus berhadapan, dengan para petarung ini dulu. Jack yang menyaksikan, dari celah lubang pintu loker, tak menyangka kalau Guru Chen, ternyata sangat jago berkelahi. Terbukti ketika dirinya, mampu melawan para petarung pro, hanya dengan seorang diri saja. Alhasil, mereka semua berhasil Chen kalahkan. Kemudian, Chen bergegas membawa Jack pergi dari sana. Semua kerusakan yang terjadi, terpaksa harus ditanggung oleh Baron, yang bertanggung jawab, sebagai orang yang mempekerjakan Jack.
跟我翻差館攞份先啊，俾翻身份。Dalam perjalanan pulang, Jack berterima kasih kepada Chen karena telah menyelamatkannya. Jack juga mengutarakan kekagumannya akan skill bertarung yang dimiliki oleh guru Chen. Jack pun berjanji kepada guru Chen akan kembali masuk sekolah. Di saat yang sama, Jack melihat neneknya yang sedang bekerja. Saat itu juga, Jack langsung menolong sang nenek. Dari sini, Chen semakin sadar kalau sebenarnya Jack adalah anak baik. Hanya saja, Jack tidak memiliki figur seorang ayah yang bisa membimbing dirinya ke jalan yang benar. Sementara itu, aksi pertarungan guru Chen tadi malam telah viral di media sosial. Semua murid sangat kagum, karena ternyata guru mereka ini adalah seorang mantan pasukan khusus yang sangat jago bertarung. Mereka juga mengetahui kalau dulunya Chen pernah bersekolah di sini dan dikenal sebagai siswa yang nakal. Maka dari itulah, Chen merasa bertanggung jawab untuk mendidik mereka semua yang sudah Chen anggap sebagai adik-adiknya. Berkat upaya Chen yang tulus, akhirnya semua murid kini berbalik menghormati dirinya. Mereka semua mulai giat belajar dan tak ada lagi yang namanya main-main. Karena mereka hanya punya waktu beberapa bulan saja untuk membuktikan diri kepada pihak dinas pendidikan agar sekolah mereka ini tidak ditutup. Mereka semua lebih menganggap Chen sebagai saudara ketimbang sebagai guru. Karena pendekatan yang Chen lakukan tidak keras dan kaku seperti guru pada umumnya. Alhasil, mereka semua semakin giat belajar dan akhirnya mendapatkan nilai yang bagus. Selain itu, anggota geng preman yang selama ini suka membuat onar telah berhasil menemukan jati diri mereka berkat dukungan dari guru Chen. Di antara semua murid yang berprestasi, hanya Chris saja yang mendapatkan nilai buruk. Semua itu karena kebiasaan buruk Chris yang sudah sangat kecanduan main game. Padahal, Chris sudah berusaha dengan keras, belajar dan belajar, bahkan sampai mengkonsumsi obat penenang. Namun semua itu tidak membuahkan hasil karena Chris sudah terlanjur kecanduan bermain game. Karena sudah terlalu frustasi, pada akhirnya, Chris nekat untuk bundir. Untung saja, Chris berhasil diselamatkan tepat waktu. Tapi saat ini, Chris harus terbaring koma di rumah sakit. Aksi bundir yang dilakukan oleh Chris tercium oleh pihak media, sehingga menjadi viral di mana-mana. Akibatnya, kinerja guru Chen dikritik habis-habisan. Mereka menganggap, sebagai wali kelas, Chen telah gagal mendidik muridnya. Padahal yang disampaikan oleh media, terkesan sangat dilebih-lebihkan untuk memojokkan guru Chen. Alhasil, guru Chen pun langsung disidang oleh pihak pengawas dinas pendidikan. Rupanya mereka sudah mengetahui metode yang dipakai oleh guru Chen dalam mendidik para siswanya, yang sangat bertentangan dengan kurikulum sekolah yang ada. Tentunya, pendekatan yang dipakai oleh guru Chen telah menyalahi aturan, sehingga tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan guru Chen sebagai tenaga pengajar di sekolah ini, termasuk di sekolah manapun. Dengan segala pertimbangan yang ada, pada akhirnya, guru Chen pun dipecat dan bahkan dilarang mengajar di sekolah manapun. Kepergian guru mereka tentu membuat semua murid sangat sedih dan tidak bisa terima. Meskipun sudah tidak lagi menjadi guru, Chen tetap menyemangati semua muridnya agar terus fokus belajar dan menggapai mimpi setinggi mungkin. Semua murid pun berjanji akan membuat Chen bangga dengan membuktikan kalau mereka semua akan mendapatkan nilai tinggi pada ujian nasional nanti. Sejak saat itu, mereka semakin giat belajar, meskipun tanpa bimbingan langsung guru kesayangan mereka, yaitu guru Chen. Mereka ingin membuktikan kalau mereka semua bukanlah anak-anak bodoh yang tidak berguna dan memiliki masa depan suram, seperti yang dianggap oleh dinas pendidikan. Alhasil, 2 bulan kemudian, sekolah tersebut masuk dalam daftar 50 sekolah terbaik yang ada di Hong Kong. Tapi berita baik tersebut
dianggap buruk oleh Baron. Di mana itu artinya, sekolah tersebut tidak jadi ditutup apabila pada ujian nasional nanti, para murid mendapatkan nilai tinggi. Sehingga upaya Baron untuk menjadikan gedung tersebut sebagai tempat arena pertarungan terbesar akan menjadi gagal total. Baron lantas memakai cara kotor dengan memanfaatkan Jack sebagai umpannya di hari ujian nasional nanti. Singkat cerita, Baron sengaja mengirim pesan kepada Jack dengan menyamar sebagai guru Chen. Baron meminta Jack dan para anggotanya yang lain menunggu di sebuah tempat. Jack CS pun datang dan sudah tidak sabar ingin bertemu lagi dengan guru kesayangan mereka itu. Tapi kenyataannya, yang datang justru adalah Baron beserta anak buahnya. Tanpa banyak bacot, Baron dan para anak buahnya langsung mengurung mereka semua, agar mereka semua gagal mengikuti ujian nasional. Untung saja, Guru Chen segera datang untuk menyelamatkan mereka semua. Saat sedang sibuk melawan mereka, Jack menyuruh para anak buahnya untuk segera masuk sekolah, mengikuti ujian nasional. Sampai pada akhirnya, Chen berhadapan kembali dengan Baron. Baron masih dendam dengan Chen, yang dulu sering membulinya di sekolah. Akibat ulah Chen jugalah, tangan Baron mengalami cedera, dan selalu gemetaran saat memainkan piano. Sehingga Baron harus melupakan mimpinya menjadi seorang pianis terkenal. Sampai pada akhirnya, Baron berakhir menjadi seorang kriminal. Oleh karena itulah, Baron akan melakukan segala cara untuk balas dendam kepada Chen, termasuk menghancurkan masa depan murid-murid kesayangan Chen. Di sela-sela pertarungan, Chen berusaha meminta maaf kepada Baron atas perbuatannya dulu. Akan tetapi, Baron yang dirasuki api dendam enggan memaafkan Chen dan terus saja menyerangnya, sehingga dengan terpaksa, Chen harus melakukan perlawanan untuk membela diri. Sebenarnya, Chen bisa saja menghabisi Baron. Akan tetapi, Chen yang bukan lagi seorang bocah nakal, alias sudah lama bertobat, tentu enggan melakukan hal itu. Sebagai bentuk permintaan maaf dan penyesalan yang mendalam, Chen sengaja menusuk kakinya sendiri. Sampai pada akhirnya, semua murid guru Chen berhasil menyelesaikan ujian nasional dengan mendapatkan nilai yang tinggi. Sehingga Dinas Pendidikan batal menutup sekolah itu, serta mencabut surat edaran larangan untuk Chen agar bisa mengajar kembali. Dan pihak sekolah sendiri kembali merekrut guru Chen untuk mengajar di sana. Chris yang sudah sembuh juga telah kembali masuk sekolah. Sementara itu, Baron sendiri sudah melupakan semua dendamnya setelah Chen meminta maaf dengan bersungguh-sungguh. Hingga perlahan-lahan, Baron kembali memainkan piano lamanya untuk berlatih menjadi seorang pianis tersohor yang menjadi cita-citanya sejak dulu. Hingga di akhir film, Chen kembali ke sekolah untuk mengajar para murid dengan memakai metode yang menyenangkan yang menjadi ciri khasnya. Kemudian, film pun selesai.